kenapa orang yang paling kompak di kampung kita, terus duta persahabatan malah jadi nggak akur kayak gini sih? Gak tahu. Aku juga bingung banget kenapa bisa tiba-tiba kayak gitu. Makanya. Terima kasih Lori. Kamu jadi ngehibur. Nggak apa-apa. Emang harus banyakin ketawa biar nggak cepet tua. Kamu lagi ngomongin diri kamu sendiri ya? Yaudah kalau gitu bentar aku masuk dulu. Aku nggak bakalan berhenti sampai di sini. Aku bakal bikin perhitungan sama kalian semua. Apalagi kamu. Kamu bakal berterima kasih sama aku karena aku udah nyadarin kamu kalau kamu tuh cuma pelampiasannya. Kalau kamu ngebelain orang yang salah. Oh ternyata bener ya? Ternyata Bukan gitu, Mai. Bukan tadi aku kesana. ternyata bener. Emang kamu masih suka sama Aini ya, Ri? Dan kamu juga, Ai. Karena keadaannya sekarang Malik lagi kayak gini, kamu malah suka sama Fahri. Gitu. Nggak gitu, Mai. Mai, dengerin aku dulu ya. Aku tuh tadi... Enggak, udah. Aku nggak butuh penjelasan dari kalian berdua. Karena menurut aku semuanya udah cukup sekarang. Mai, tolong kamu dengerin aku dulu. Dan aku nggak mau jadi pelengkap antara cinta kalian berdua yang belum selesai. Bukan. Maya dengerin dulu. Ola, saya mau bicara sebentar. Boleh. Kenapa kamu kangen ya sama aku? Saya mau kamu berhenti fitnah ini. Mulut kamu itu bikin semua orang salah paham di sini. Aku bisa kok tutup mulut aku. Tapi ada syaratnya. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Pantas saja Malik berubah dingin ke aku. Malik juga nggak pernah bisa ngomong kenapa. Apa gara-gara dia deket sama Ola? Enggak. Aku nggak bisa ngomong sama Ola dengan kondisi kayak gini. Wah, kayaknya ada yang patah hati nih. Saya nggak mungkin suka sama perempuan penghasut kayak kamu. Jangan-jangan kamu beneran naksir ya sama ini? Ya jelas saya suka sama ini. Hatinya jauh lebih mulia. Suka ngebantu orang, lembut, cantik, ibadahnya rajin, semuanya perfect. Kamu jangan pernah ngebandingin diri kamu sendiri sama ini. Karena kamu nggak akan pernah ada selevel sama dia. Lihat aja, kamu akan tarik ucapan kamu hari ini, Lik. Aku akan bikin Aini hancur. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok Wina nggak ada ya, di telepon juga nggak aktif lagi. Duh, mana banyak pelanggan lagi. Boleh nelfon siapa? Kok panik banget? Nelfon itu loh, Wina. Ini kan pelanggan banyak. Bule sendirian. Winanya ditelepon tapi kok nggak aktif ya? Ya ampun, Bule tuh ngapain sih masih nyariin Wina? Wina tuh anaknya males. Dia tuh sering banget ngeluh sama aku kalau dia tuh capek. Terus dia nggak balik lagi, ya udahlah aku cari yang lain. Hah? Masa sih? Kayaknya nggak gitu deh. Sama Bule, Wina itu baik-baik aja kok. Ya ampun Bule, udah deh. Bule tuh jangan nanyain Wina terus. Nih aku sekarang bawa penggantinya. Dia siap kerja hari ini juga. Kamu siap kan, Dew? Siap, Mbak. Kenalin Bu, Dewi. Oh iya. Yuk masuk yuk. Bu Nani. Waalaikumsalam Nak Aini. Bu, Ibu udah sehat? Mendingan. Alhamdulillah kalau gitu, Bu. Itu lontongnya di situ ya. Terus ini plastiknya.
Maaf kalau Aini boleh tanya Bu, itu pegawai baru lagi? Iya. Oh, tapi sebelumnya ada Wina kan Bu? Sebelum Wina juga ada Jani, ya kan? Iya nak ini. Ibu juga nggak tahu kenapa. Jani sama Wina itu kan baru aja kerja. Tapi kok tiba-tiba pergi tanpa sepengetahuan ibu. Padahal anaknya rajin loh. Iya Bu, Aini juga ngelihat kalau dia orangnya baik banget, ramah. Kerjanya juga bagus kok. Tapi Ibu udah coba hubungin belum? Udah, tapi handphonenya nggak aktif. Kayaknya aku harus cari tahu kebenarannya. Feeling aku ada yang nggak beres sama Ola. Bu, Ibu kelihatan pucat banget loh. Ibu nggak mau istirahat aja dulu di dalam, nggak usah kerja dulu Bu. Gak apa-apa kok, ini udah mendingan. Soalnya kan ibu gak enak. Kalau Ola yang kerja di sini kan jadi keseringan Ola daripada ibu. Emang kata dokter kemarin penyakitnya apa Bu? Itu dia nak. Dokter juga gak tahu ibu tuh sakit apa. Nah ini kepo banget sih. Tunggu aja, aku bakal bikin nasibnya sama kayak Jani dan Wina. Kamu gak usah sedih Wina. Kamu tuh harusnya bersyukur. Karena pengorbanan kamu dan karyawan-karyawan sebelum kamu itu udah menciptakan pundi-pundi uang untuk aku. Makasih Wina. Bu, permisi. Iya mbak. Mau nanya Bu, Ibu kenal sama Wina nggak? Yang kerja di kampung sebelah, kerja yang jualan pecel. Oh, Wina. Saya kenal Mbak. Emangnya kenapa ya Mbak? Nggak apa-apa. Aini cuma mau tahu aja rumahnya di mana, mau tahu kabarnya gimana juga. Soalnya tiba-tiba banget Wina mendadak berhenti kerja Bu. Emangnya Mbak belum tahu? Wina itu hilang Mbak. Hilang? Ini bener-bener hilang Bu? Iya Mbak, bukan cuma Wina aja. Jani juga sama-sama hilang. Kata orang tuanya sih, mereka kerja terakhir itu di kampung sebelah Mbak. Tapi udah dilaporin ke polisi belum? Dilaporin udah kok Mbak. Tapi kami juga takut Mbak, kok bisa ya dua anak itu hilang begitu aja? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama Ola. Aku harus ngomong langsung sama Ola. Kamu bisa bilang mereka resign. Tapi warga kampung sebelah bilang kalau Wina itu hilang. Hilang? Ya, mereka sih izinnya sama aku resign ya. Kamu itu gimana sih? Kata kamu, Wina, Jani itu pada nggak betah kerja di sini. Kok sekarang kamu bilangnya tiba-tiba hilang? Ya mana aku tahu, Bule. Mereka kan kerjanya cuma sebentar, terus mereka izin pulang. Gak balik lagi, ya udah aku cari yang lain lah. Tapi lah ini semua tuh bukan masalah sepele. Mereka itu terakhir kerja bareng sama kamu. Apa ini jangan-jangan ada hubungannya sama kamu lah? Maksud kamu ngomong kayak gitu apa ya? Hah? Kamu nuduh aku ini? Tapi lah, kok semuanya itu bisa hilang ya? Bule cukup ya. Jangan Bule sebarin fitnah tentang aku. Gak usah nyebarin gosip murahan. Kamu pergi deh Minian. Aku lagi repot. Aku bakal cari tahu lebih jauh. Kalau emang Ola nggak salah, kenapa dia harus marah dan gugup gitu? Celakain Aini. Tapi bikin seolah-olah dia kecelakaan sendiri. Siap bos.
Baik, Bos. Isi, Bos. Ya. Kamu teh kenaon atuh di dieu? Terus itu teh saha meni jarangkung gede? Itu teman lama Bu Iput, biasalah kalau ketemu teman lama kan suka ngobrol, basa-basi, ya kan? Oh, gitu. Bu Iput, udah tahu belum? Bu Yeyen kan suka SMS-in suaminya Bu Iput, ngejelek-jelekin Bu Iput. Ola, hah? Mana teh tong sangeunahna ngomong atuh? Iput teh percaya Yeyen teh moal kitu. Mana teh terus wae gitu mau memperkeruh suasana, mau ngadu domba Iput sama Yeyen? Kekedeuh maneh mah. Ya udah, kalau Bu Iput dikasih tahu nggak mau percaya juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang aku tahu nih ya, Bu Yeyen tuh maunya Bu Iput jadi janda juga kayak Bu Yeyen. Lu pikir dah, Ay? Masa iya gue jelek-jelekin si Iput? Secara tuh, sekampung mari tuh udah tahu pada kalau gue itu nganggep Iput kayak adik gue sendiri, begono. Ya emang sih, bacot gue itu kagak bisa direm. Tapi kan kagak mungkin gue jelek-jelekin Iput. Apalagi jelek-jelekin dia ke lakinya. Orang gue ketemu aja kagak pernah sama lakinya, lu pikir dah. Kamu tidak mau deh. Kamu mau deh kayak ini sudah jangan dijambak dong. Jambakan sih? Tuh, Ay, lu lihat deh. Ah, emang dipikir gua kangkung apa main dia jambak aja? Begitu kelakuannya. Iput juga moal kieu gitu lamun lain gara-gara Yayan jelek-jelekin Iput terus. Terus we nyebarin ke gorengan. Ih, gorengan mah buat dimakan, bukan buat disebarin. Lagi siapa yang jelek-jelekin dia, Ay? Gua kagak pernah jelek-jelekin dia. Kan lu tahu kan? Iput teh nyangka atuh sama kamu Yan. Pantesan selama ini gitu si Ate tarang ngirim duit ka Iput. Tingali Iput kayak make baju goreng kieu gara-gara kamu jelek-jelekin terus. Lu tahu kagak? Laki lu itu kagak ngirim duit sebabnya dia selingkuh di sono, jadi duitnya kagak dikirim. Buat selingkuhannya. Udah. Capek kan? Capek. Kalau misalkan berantem terus kayak gini, yang ada masalahnya nggak selesai-selesai. Lu percaya sama gue? Apa sama dia? Sok atuh pilih Ay. Kamu teh percaya sama Yayan apa sama Iput? Jawab. Kan lu tahu duduk perkaranya. Ay ini maaf banget, Ay ini nggak bisa milih di antara Ibu Yayan atau Ibu Iput. Tadi lu bilang iya, gue percaya sama Bu Yeyen. Terus Ay ini teh ente percaya juga sama Iput? Ya udah tuh Yan, dia teh nggak percaya sama kita. Kita teh pulang aja Yan. Ya udah, kalau gitu kita pulang aja. Bye. Ribut-ribut tapi pulangnya juga kompak. Mai. Fahrinya mana? Kok kamu sendirian aja sih? Kenapa? Kamu sama Fahri udah berubah ya? Pasti gara-gara Aini. Aini tuh gak suka tahu kalau kamu kerja di yayasan. Dia tuh selama ini ya cuma pura-pura baik sama kamu. Itu nggak mungkin. Aku sama Aini itu udah ngerjain yayasan dari dulu bareng-bareng. Maya. Kamu lupa ya? Kalau Aini tuh udah suka sama pendiri yayasan dari dulu, Zidan. Aini tuh nggak suka kalau perhatian orang tuh direbut sama kamu. Makanya kenapa Aini selalu bareng sama kamu kemanapun itu supaya semakin jelas perbedaan antara kamu dan Aini. Dan terbukti kan kalau Fahri sekarang balik lagi sama Aini. Dengan begini, nama Aini makin buruk di mata orang-orang dan semua orang akan terus fokus ke dia. Jadi dia gak bakal punya waktu buat ikut campur urusan aku. Kasihan banget Aini difitnah di mana-mana. Mai. Tadi tuh Bu Yayan sama Bu Iput berantem di sini. Terus aku bingung banget sama mereka.
mereka tuh pengen dipilih dan aku nggak tahu harus milih siapa. Sebenarnya aku nggak pengen nambah masalah lagi. Ya mungkin emang itu tandanya udah saatnya kamu untuk gak ngurusin hidup orang lain, Ai. Loh, Mai, kok ngomongnya kayak gitu sih? Mai? Kenapa masalah aku jadi tambah banyak gini sih?